Engkau masih anak sekolah satu SMA, belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Berikut ini kita akan bahas tentang integral tentu, ya, dimana sebelumnya kita sudah bahas tentang integral tak tentu. Bedanya apa? Kalau integral tentu itu nanti merupakan suatu integral yang memiliki batas bawah dan batas atas, sedangkan integral tak tentu itu tidak punya batas. Nah, jadi kalau contohnya integral dari turunan pertama dari fx dx dengan batas A sampai dengan B, ya, jadi nanti kalau integral dari turunan pertama daripada si fx itu pasti kembali ke fungsinya sendiri. Siapa? Fx. Nah, di mana soal itu dikasih tahu batasnya A sampai dengan B. Jadi kalau ada nanti batas, kita masukkan batas atas dikurang dengan batas bawah. Berarti ini sama dengan, jadi setiap x kita ganti nilai batasnya tadi. Berarti FB dikurang dengan FA. Langsung kita bahas beberapa contoh soal. Soal nomor 1. Nilai dari integral x kuadrat dikurang 3 dx dengan batas negatif 1 sampai dengan 2 sama dengan, ya. Jadi ini pengintegralannya seperti biasa, cuman ini punya batas dia. Ya, maka di soal diketahui bahwa integral dari negatif 1 sampai 2 dari x kuadrat dikurang 3 dx. Nah, berarti ini langsung aja kita integralkan seperti biasa. Kalau x kuadrat itu integralnya 1/3x pangkat 3. Kalau dia konstanta tinggal kita kalikan aja dengan x. Ya, batasnya berapa? Negatif 1 sampai dengan 2. Jadi nanti setiap x yang ada di soal itu kita ganti jadi batas yang sudah diketahui. Berarti sama dengan pertama batas atasnya dulu 2. Berarti 1/3 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 8 dikurang 3 kali 2, ya, dikurang dengan batas bawahnya kita masukkan x-nya negatif 1. Berarti 1/3 dikali negatif 1 di pangkat 3 hasilnya negatif 1 dikurang 3 kali x, x-nya juga negatif 1. Ya, ini tinggal kita sederhanakan. 1/3 kali 8 berapa? 8/3 dikurang 6. Ya, dikurang dengan 1/3 kali negatif 1 hasilnya negatif 1/3. Negatif 3 kali negatif 1 hasilnya positif 3. Oke, ini boleh kita sederhanakan menjadi 8/3 dikurang 6. Negatifnya kalikan ke setiap suku yang ada dalam kurung. Berarti negatif kali negatif 1/3 hasilnya positif 1/3. Negatif kali 3 hasilnya negatif 3. Berarti ini masih bisa kita sederhanakan. 8/3 tambah 1/3 berarti 9/3. Atau sama dengan 3, ya. Berarti 3 dikurang 6 dikurang dengan 3. Berarti sama dengan 3 dikurang 3 habis. Berarti tinggal hasilnya negatif 6. Kita bahas contoh yang kedua. Nilai P yang memenuhi integral batas 0 sampai 4 dari 3x kuadrat ditambah px dikurang 3 dx sama dengan 68 adalah. Berarti nanti yang dari sini yang kita cari adalah berapa nilai P-nya. Ya. Berarti soal tadi diketahui bahwa integral batas 0 sampai dengan 4 dari 3x kuadrat ditambah px dikurang 3 dx sama dengan 68. Ya, jawabannya sudah ada. Cuman P ini yang ditanya berapa kira-kira. Jadi ini boleh kita integralkan seperti biasa, ya. Kalau 3x kuadrat kita integralkan berapa? Berarti koefisien per pangkat ditambah 1 jadi 3. X pangkat 3 ditambah dengan px, berarti koefisiennya si P per pangkat ditambah 1, ini pangkat 1 berarti jadi 2. X kuadrat min 3 kita kalikan aja dengan x. Batasnya berapa? 0 sampai dengan 4 sama dengan 68. Berarti tinggal kita masukkan pertama batas atasnya sebesar 4, ya. Berarti 3/3 habis. Berarti tinggal aja 4 pangkat 3. Berarti 64. Ya, selanjutnya 4 pangkat 2, 16 dibagi 2 berarti ditambah dengan 8P. 3 kali 4 berapa?
negatif 12 ya. Dikurang dengan batas bawahnya kita masukkan X-nya 0. Berarti 0 pangkat 3 0 ya. Ini tadi sudah 1 kali 0 tetap 0. Baru selanjutnya 0 dikali pi per 2 ya tetap 0. 3 kali 0 ya tetap 0. Berarti di sini 0. Ini sama dengan 68. Berarti dari sini kita dapat 8pi 64 dikurang 12 berapa? Hasilnya adalah 52 sama dengan 68. Berarti dapatlah 8P sama dengan 68 dikurang 52. Berapa? Berarti 16. Dari sini nilai P sama dengan 16 per 8 sama dengan 2. Berikutnya kita bahas soal nomor 3. Integral dengan batas negatif 2 sampai 0 dari X per akar 4 dikurang X kuadrat dx. Ya, ini tidak boleh kita integralkan langsung. Jadi pakai metode pengintegralan. Ya, kalau kita lihat soal ini bisa kita gunakan integral substitusi. Berarti yang kita misalkan yang menjadi U adalah yang di dalam akar. Ya, berarti siapa? 4 dikurang X kuadrat. Kita cari turunan U terhadap X. Berarti sama dengan turunan 4 0, negatif X kuadrat berarti negatif 2X. Ya, berarti dari sini dapatlah du sama dengan negatif 2x dx. Ya, setelah ini langsung kita masukkan ke soal. Soal itu di situ dibuat integral batasnya negatif 2 sampai dengan 0 dari x. Ya, ini kan 4 dikurang x kuadrat pangkat setengah. Kalau naik ke atas jadi 4 dikurang x kuadrat pangkat negatif setengah. Ya, jadi pangkatnya berubah jadi negatif dx. Berarti ini sama dengan integral batasnya negatif 2 sampai dengan 0x dikali 4 dikurang x kuadrat itu tadi si U. Ya, berarti U pangkat negatif setengah dikali dx. Ya, dari sini kita dapat nilai dx itu sama dengan du per negatif 2x. Karena negatif 2x pindah ke ruas kiri jadi pembagian. Berarti dikali dengan dx, dx tadi kita ganti jadi du per minus 2x. Ya, dari sini ada yang bisa kita coret. Ya, karena ini sama-sama x. Boleh habis ya. Oke, berikutnya 1 per min 2 atau sama dengan min 1/2. Kalau dia konstanta, boleh kita geser ke depan. Integral batas negatif 2 sampai dengan 0, ya, U pangkat negatif setengah du. Nah, ini dia. Ya, berarti kalau kita integralkan, ini sama dengan negatif setengah, ya, koefisien per pangkat ditambah 1. Berarti jadi berapa? 1 per negatif setengah ditambah 1 hasilnya setengah. U dipangkat setengah. Ya, ini dia. Dimana batasnya adalah negatif 2 sampai dengan 0. Ya, berarti ini sama dengan negatif setengah. 1 per setengah itu 2 ya. Berarti dikali 2. U pangkat setengah dengan batas negatif 2 sampai dengan 0. Ya, berarti dari sini kita dapat negatif setengah dikali 2 hasilnya negatif 1. Berarti negatif U pangkat setengah batas negatif 2 sampai dengan 0. Oke, sebelum kita masukkan batasnya ini terlebih dahulu U-nya itu kita ganti dulu. Kita ganti menjadi si 4 dikurang X kuadrat. Berarti ini sama dengan negatif, ya, negatif 4 dikurang X kuadrat pangkat 1/2 dengan batas negatif 2 sampai dengan 0. Berarti pertama kita masukkan dulu X-nya 0. Ya, berarti hasilnya negatif 0 kuadrat 0, 4 dikurang 0 berarti 4. 4 pangkat setengah, ya, dikurang dengan batas bawah negatif 2. Berarti negatif dikali 4 dikurang negatif 2 kuadrat 4 ya. Ini kita pangkat dengan setengah. Berarti dari sini kita dapat sama dengan, ya, kalau 4 pangkat setengah itu sama dengan akar 4. Ya, sedangkan 4 dikurang 4 ya 0. Negatif 0 ya 0. 0 pangkat setengah tetap 0. Berarti ini habis ya. Berarti hasilnya tinggal ini. Sedangkan negatif akar 4
itu sama dengan negatif 2. Ini saja dulu untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.